Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya ya. Oke, kali ini kita akan membahas sistem saraf dan otak. Ya, apa itu sistem saraf dan otak? Nah, ini. Oke, sistem saraf. Perlu kita ketahui, semua manusia itu punya saraf ya. Oke, sistem saraf atau sistem pengatur tubuh. Ya, semuanya pergerakan tubuh manusia itu dipengaruhi oleh sistem saraf kita. Ya, sistem yang mengontrol semua kegiatan di tubuh kita, yaitu berjalan, menari, berjinjit, kemudian meregang tangan, mengunyah makanan, jalan, dan lain-lain ya. Kemudian sistem ini bekerja sebagai penghubung dan mengkoordinasi sistem-sistem indera, otot, dan kelenjar. Kemudian untuk sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan perifer. Kalau sistem saraf pusat atau Central Nervous System yang biasanya disebut CNS mencakup semua neuron di otak dan sumsum tulang belakang. Ya. Kemudian untuk sistem saraf perifer atau biasanya disebut dengan Peripheral Nervous System atau PNS, ini neuronnya atau sensorik atau motorik yang berjalan ke dan dari CSN ya. Itu. Kemudian, nah di sini ada bagannya. Dari atas sendiri itu sistem saraf ya. Jadi ada dua sistem saraf pusat ataupun sistem saraf perifer. Kita bahas dulu pada CNS. Ya, CNS ini ada otak ya, mengendalikan perilaku yang kompleks ya, otak besar dan otak kecil, cerebrum dan cerebellum ya. Kemudian sumsum tulang belakang. Di sini ada medulla spinalis mengendalikan perilaku sederhana ya. Kemudian kita pindah lagi ke PNS atau sistem syaraf perifer. Di sini ada saraf otonom mengendalikan organ dalam tubuh dan kelenjar, ya, yaitu jantung, pernafasan, tekanan darah, seperti itu. Selanjutnya ada saraf somatik. Nah, somatik ini semua saraf yang membawa impuls dari indera kita, ya, dari pernafasan, indera penciuman, ya, perabaan, kemudian indera penglihatan, ya, seperti itu. Kemudian dari saraf otonom itu ada dua, simpatetik dan parasimpatik. Nah, kalau untuk simpatetik yaitu merangsang organ visceral dalam situasi emosional. Kalau yang parasimpatetik mengatur kerja normal organ visceral dalam keadaan santai. Tuh. Selanjutnya, untuk sistem saraf pusat ya, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini otak. Otak manusia itu seperti ini ya. Tuh. Cerebrum. Ya, cerebrum itu adalah otak besar. Ya, dihafalkan ya. Anatomi adalah otak besar adalah cerebrum. Kalau otak kecil, ya, cerebellum. Tuh. Kemudian turun ke bawah lagi ada medulla oblongata. Kemudian turun lagi ada spinal cord. Selanjutnya sistem saraf pusat. Ya, ini ada apa sistem saraf pusat itu? Ada cerebrum. Cerebrum tadi otak besar. Apa fungsinya? Mengontrol utama gerak tubuh yang disadari dan memiliki banyak fungsi utama. Kalau otak kecil atau cerebellum, koordinator dan penyeimbangan gerakan otot. Kemudian medulla oblongata, mengontrol gerak yang tidak disadari seperti tekanan darah, denyut jantung, atau pernafasan. Selanjutnya ada spinal cord, penyambung utama komunikasi antara otak dan tubuh. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Nah, ini tidak memiliki fungsi koordinasi, hanya menerima dan menyalurkan rangsangan. Ya, seperti jembatan. Kalau kita bayangkan ini seperti jembatan, ya, yang mengatur saraf keluar dari dan masuk ke otak, ataupun keluar dan masuk ke sumsum tulang belakang. Di sini terdiri dari bagian sensorik dan motorik, ya, neuron sensorik, neuron motorik, dan alat indera yang tadi disebutkan di depan tadi. Kemudian untuk sistem saraf tepi atau perifer, ya, untuk sistem saraf somatik SNS mengirimkan rangsangan dari indera ke CNS, ya, sistem saraf pusat, ya, ke otot, contohnya merangsang kompor panas dan menarik tangan menjauh, ya, seperti itu contohnya. Kemudian ada sistem saraf otonom mengatur kegiatan organ vital,
paru-paru, perut, usus, hati, jantung, dan lain sebagainya ya. Nah, kita biasanya tidak dapat mengendalikan kerja sistem ini kecuali menahan napas, tapi nggak bisa lama-lama ya, nanti malah mati ya. Mengontrol tekanan darah, berkedip, bersin, itu refleks ya. Kemudian sistem saraf otonom atau ANS terdiri dari dua ya, nih, yaitu sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatis. Yang pertama, membangkitkan tubuh untuk tindakan defensif, ya, memobilisasi energi ya, peningkatan detak jantung, ya, pencernaan turun, ya, peningkatan gula darah, ya, respon melawan atau lari. Kemudian yang kedua, sistem saraf parasimpatis menenangkan tubuh, menghemat energi, detak jantungnya turun, gula menurun. Ya. Kemudian tugas dasar dari sistem saraf. Apa sih tugasnya? Oke, ini ya. Bisa dilihat dari gambar seperti ini. Ya. Contoh, input sensorik, monitoring lingkungan eksternal dan internal. Ya, kita dapatkan informasi. Ya, integrasi, memproses informasi dan mengintegrasikan dengan memori yang tersimpan, di mana ke otak. Ya. Kemudian outputnya apa? Output motorik jika diperlukan memberi tanda pada organ untuk membuat respon. Nah, itu misalnya kita melihat apa ya? Contoh sederhana, kita melihat sepeda kita mau dicuri orang misalnya. Kita melihat, kemudian otak menangkap, akhirnya secara spontan kita akan berlari. Selanjutnya sistem sel saraf. Ya. Sistem sel saraf memungkinkan kita merasakan sakit, ya, komunikasi elektris namanya. Ya. Ini sistem saraf itu seperti ini ya. Ini namanya neuron. Neuron sama dengan satu sel. Ya. Saraf sama dengan sejumlah neuron. Nah, ini. Kemudian sel saraf merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf, ya. Bisa dilihat nih ya, berjuta-juta ya sel sarafnya. Oke. Selanjutnya, setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalam terdapat sitoplasma dan inti sel. Ya. Dari badan sel keluar dua macam, yaitu serabut saraf, ya, dendrit dan akson. Oke. Kemudian apa itu dendrit? Dendrit yaitu menerima dan mengirimkan impuls ke dalam sel saraf. Akson fungsinya mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain atau jaringan lain. Kemudian ada sinapsis, celah antara ujung saraf di mana neurotransmitter dilepas untuk mengantarkan impuls rangsangan ke saraf selanjutnya atau organ yang dituju. Bagaimana neuron bekerja? Nah, merupakan proses elektrokimia. Ya, listrik di dalam neuron, kimia luar neuron dalam sinapsis dalam bentuk neurotransmitter. Nah, ini ya, seperti listrik ya. Tuh. Aksi neuron disebut potensi aksi atau action potential. Ada banyak protein dan bahan kimia dalam tubuh untuk melakukan pekerjaan neuron. Tuh, juga di sini. Nah. Selanjutnya, ini ada gambarnya ya. Axon dan dendrit ya. Perjalanannya. Nah, oke, impulsnya diantarkan, prosesnya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana neuron terhubung? Ini ada sinapsisnya. Ya, ini gambarnya ya, seperti ini. Oke, selanjutnya langsung saja. Nah, karena antar neuron tidak berkontak langsung, sinyal kimiawi atau neurotransmitter akan berjalan melalui sinapsis
antara dua neuron. Bisa dilihat di sini ya. Pesan ditransfer ketika reseptor menerima neurotransmitter. Responnya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada tiga tipe sel saraf ya. Ada neuron sensorik, neuron relay, dan neuron motorik. Di sini mempunyai masing-masing fungsinya. Yang pertama sensorik itu membawa informasi sampai ke otak ya. Kemudian untuk yang neuron relay atau penghantar proses informasi ya, pintu gerbang kalau dicontohkan. Kemudian neuron motorik mengontrol respon fisikal, motorik, keterampilan otot atau gerakan yang akan dilakukan nanti. Nah, ini adalah fungsinya ya. Sel saraf ada 3 kelompoknya. Sel saraf sensorik tadi sudah jelaskan ya, misalnya mengantar impuls ya, nggak perlu saya ulang lagi. Oke, ini ada 3 tipe sel saraf neuron. Ada sensorik neuron ya, sensorik ya. Terus internal relatory neuron itu, dan motorik neuron. Ini prosesnya seperti ini. Dari sensorik neuron, kemudian impuls yang akan didapat itu masuk ke interneuron, sehingga akan diteruskan ke motorik neuron. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kontraksi otot. Apa yang mau dilakukan otot nanti? Sesuai dengan perintah. Nah, ini jumlah neuron ya. Jumlah neuron di otak manusia adalah 100 miliar. Coba bayangkan 100 miliar itu berapa ya? Kalau kita hitung-hitung ya nggak bisa dibayangkan ya. Jumlah neuron disusun tulang belakang 1 miliar. Akson terpanjang ya, itu ada 15 feet. Nah, ini jumlah sinapsis dalam satu neuron ya. Kayak sekali. Nah, dalam komunikasi neuron, saraf bekerja sama dengan otot untuk gerakan ya. Kemudian impuls yang menelusuri akson neuron sensorik ke sel otak disebut interneuron. Selanjutnya, otak kemudian akan mengirimkan impuls melalui neuron motorik ke otot atau organ yang diperlukan untuk berkontraksi. Ya. Ya. Nih, refleksnya. Ya. Kemudian, faktor yang mengubah neuron dan koneksinya. Ada faktor kecelakaan, narkoba, alkohol, dan penyakit. Ya, teman-teman mohon ya jauhi ya narkoba, alkohol seperti itu. Kecelakaan hati-hati juga ya, biar tidak kecelakaan bagaimana. Oke, kecelakaan terjadi cedera fisik pada neuron. Kalau sudah terjadi cedera fisik seperti ini, maka akan menjadi kalau dia parah akan menimbulkan kematian-kematian, contohnya kematian pada sel saraf, sehingga nanti rangsangan tidak bisa dapat tercapai lagi. Nah, ini ya, obat-obatan narkoba, kalau meningkatkan reseptor penting pada neuron. Pengikatan yang berulang menyebabkan neuron mati atau tidak berfungsi. Nah, nanti jadi linglung ya. Kalau teman-teman pernah melihat orang-orang yang suka memakai obat-obatan terlarang atau alkohol, ya itu pasti akan agak lola, itu sistem sarafnya menangkap sesuatu itu agak lama, ambilkan ini kok dia domblong aja ya, itu berarti sudah kena itu sarafnya. Nah, ini ya mati dia. Ini contoh-contohnya. Oke. Alkohol juga merusak dendrit, dapat diperbaiki lagi setelah berhenti minum. Bagi teman-teman, jika nanti menemukan pasien yang berminum alkohol seperti itu, dianjurkan kalau misalnya pengen otaknya berfungsi lagi, berhentilah berminum, ya, biar biar reseptor juga tidak terhambat, ya, informasi yang akan dicapai bisa terserap oleh otak juga. Nah, di sini ada beberapa penyakit ya. Penyakit di sistem saraf ada Parkinson disease, ALS, Huntington disease, multiple sclerosis, Alzheimer's dan lain-lain. Nah, pertama ALS atau penyakit Lou Gehrig atau penyakit
motor neuron. Ini penyakit yang mengaruhi sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang yang menyebabkan kelemahan otot dan atrofi. Tuh, ya. Kemudian penyakit Parkinson, penyakit degeneratif pada sistem saraf yang bersifat progresif, gejalanya ketidakterlaluan pergerakan. Jadi seperti orang gemetaran, seperti itu ya, kesulitan saat memulai pergerakan dan kekakuan otot. Nah, oke, sudah.